Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Kasaputra, NIM 168 dari kelas MKS 3A dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang manfaat dan cara menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, distribusi frekuensi adalah penyusunan data dalam bentuk kelompok mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar berdasarkan kelas-kelas interval dan kategori tertentu. Manfaat distribusi frekuensi adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga apabila disajikan dengan menggunakan tabel biasa menjadi tidak efektif dan efisien serta kurang komunikatif. Kita akan menyusun distribusi frekuensi. Yang pertama, kita mencari datanya terlebih dahulu dengan simbol N. Lalu kita masukkan rumus. Kita blok terlebih dahulu. Maka lalu klik enter. Oke, data sudah muncul 60. Baik, yang kedua kita akan mencari nilai maksimal. Kita masukkan rumus. Kita blok datanya. Klik enter. Yang ketiga kita cari nilai minimum. Kita masukkan rumus. Kita blok datanya. Klik enter. Oke, sudah ketemu nilai maksimalnya 94, nilai minimumnya 60. Oke, untuk selanjutnya kita mencari nilai range-nya. Nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Klik enter. Oke, sudah ketemu nilai range-nya adalah 34. Baik, untuk selanjutnya kita mencari nilai kelas. Kita simbolkan K, lalu masukkan rumus. Lalu klik jumlah datanya, klik enter. Kita klik yes. Untuk selanjutnya kita mencari nilai panjangnya. Kita simbolkan P, lalu masukkan rumus range. Kita bagi dengan kelas, lalu kita klik enter. Oke, kita ketemu nilai panjang kelasnya. Baik, untuk selanjutnya kita menghitung interval. Intervalnya 60, 70, kita buat 10, 10, 1, 80,
itu 90. Ini kita. Baik, untuk selanjutnya kita mencari frekuensi. Kita blok terlebih dahulu. Lalu kita masukkan rumus. Kita masukkan rumus. Kita blok datanya. Kita blok ini. Lalu tekan Ctrl Shift Enter. Oke, selanjutnya kita mencari frekuensi. Kita ulang. Kita masukkan rumus. Kita blok terlebih dahulu datanya. Oke, kita ulang, kita masukkan rumus. Kita blok datanya. Kita tekan Ctrl Shift Enter. Oke, sudah ketemu frekuensinya. Selanjutnya kita masukkan rumus untuk menghitung jumlah frekuensi. Kita masukkan rumus. Kita blok frekuensinya. Kita klik Enter. Sudah sama, jumlah frekuensi sudah sama dengan jumlah data. Selanjutnya kita mencari persen. Kita masukkan rumus. Klik ini. Kita bagi dengan jumlah frekuensi. Enter. Kita tarik. Oke, terus selanjutnya kita mencari persen. Kita masukkan rumus. Ini kita kunci dengan F4. Kita klik Enter. Hasilnya 0,3. Lalu kita tarik. Selanjutnya kita klik version style. Nah, terus kita jumlah. Tekan rumus. Sum. Nah, blok. Enter. Oke, hasilnya sudah 100%. Baik, sekian dari saya. Ini penjelasan dari cara menyusun distribusi frekuensi. Baik, perkenalkan nama saya Silva Indra Kumalasari, NIM 169, izin untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambahkan baik dari atas ke bawah
maupun dari bawah ke atas. Di sini distribusi frekuensi kumulatif dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama frekuensi kumulatif atas atau FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Untuk yang kedua ialah frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Di sini juga terdapat contoh tabel distribusi frekuensi untuk dapat dicari nilai kumulatifnya. Kemudian yang pertama, hitung frekuensi kumulatif kurang dari dengan menggunakan rumus berikut, yaitu dengan cara menjumlahkan secara bertahap dari frekuensi kelas interval pertama dengan kelas interval akhir hingga bernilai sama dengan jumlah frekuensi total. Dari rumus tersebut dapat kita hitung nilai frekuensi kumulatifnya dari kurang dari, sehingga diperoleh tabel seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumusnya. Untuk kelas interval pertama itu kan rumusnya A, jadi kita akan memperoleh nilai 4. Sedangkan untuk rumus kedua atau kelas kedua itu rumusnya A ditambah B. Jadi di sini nilai frekuensi kumulatif kelas pertama ditambah kelas kedua, yaitu 4 ditambah 6. Untuk kelas ketiga ialah rumusnya A ditambah B ditambah C. Jadi di sini nilai frekuensinya 4 ditambah 6 ditambah 10 hasilnya 20. Untuk selanjutnya ialah A ditambah B ditambah C ditambah D. Jadi di sini 4 ditambah 5 tambah 10 tambah 4. Untuk selanjutnya juga adalah rumusnya A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E. Di sini jadi 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4. Dan yang terakhir untuk kelas interval terakhir ialah A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E ditambah F. Jadi di sini semua kelas interval dari kelas pertama sampai kelas terakhir ialah 4 ditambah 6 ditambah 10 tambah 4 tambah 4 dan tambah 2, hasilnya akan mendapatkan nilai 30. Sehingga untuk frekuensi kumulatif kelas 1 itu mendapatkan nilai 4, frekuensi kumulatif kelas 2 mendapatkan nilai 10, frekuensi kumulatif kelas 3 mendapatkan nilai 20, frekuensi kumulatif kelas 4 mendapatkan nilai 24, frekuensi kumulatif kelas 5 mendapatkan nilai 28, dan untuk yang terakhir frekuensi kumulatif kelas 6 mendapatkan nilai 30. Sehingga diperoleh grafik seperti gambar di samping kanan ini. Untuk selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Elsa. Perkenalkan, nama saya Elsa Putri Maharani, NIM 155, akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Dengan menghitung jumlah total frekuensi yang ada dengan mengurangi secara bertahap dengan frekuensi kelas interval selanjutnya hingga kelas terakhir, dan frekuensi kumulatif kelas terakhir sama dengan nilai frekuensi kelas terakhir, gunakan rumus berikut ini. Dari rumus tersebut dapat kita hitung nilai frekuensi kumulatif lebih dari sehingga diperoleh tabel seperti ini. Bisa dilihat rumusnya. Untuk kelas pertama, A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F dengan nilai frekuensi 4 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan nilai kelas frekuensi kumulatif lebih dari 30. Untuk kelas kedua, B tambah C tambah D tambah E tambah F dengan nilai frekuensi 6 ditambah 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan nilai kelas frekuensi kumulatif lebih dari 26. Untuk kelas ketiga, C ditambah D ditambah E ditambah F dengan nilai frekuensi 10 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan nilai kelas frekuensi kumulatif 20. Untuk
kelas keempat D ditambah E ditambah F dengan nilai frekuensi 4 ditambah 4 ditambah 2 menghasilkan nilai frekuensi kumulatif 10. Untuk kelas kelima, E ditambah F dengan nilai frekuensi 4 ditambah 2 menghasilkan nilai kelas frekuensi kumulatif lebih dari 6. Untuk kelas ke-6, dengan rumus F menghasilkan sama dengan nilai F kelas terakhir yaitu 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa frekuensi kumulatif kelas 1 sama dengan 30, frekuensi kumulatif kelas 2 sama dengan 26, nilai frekuensi kumulatif kelas 3 20, nilai frekuensi kumulatif kelas 4 10, nilai frekuensi kumulatif kelas 5 6, dan nilai frekuensi kumulatif kelas 6 adalah 2. Sehingga dapat diperoleh grafik seperti ini. Yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dan jumlah pengamatan yang terkandung di dalam kumpulan data yang terkontribusi tertentu. Perkenalkan, nama saya Sifaul Aza Amin, NIM 159, ingin menjelaskan materi tentang tabel dan grafik distribusi frekuensi relatif. Berikut ini adalah rumus mencari frekuensi relatif, yaitu Fi dibagi sigma F dikali 100. Fi di sini berarti kelas 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sigma F ini merupakan jumlah dari hasil frekuensi. Di sini tertera frekuensi kelas 1 yaitu 4, kemudian dibagi oleh sigma F yaitu 40 dan dikali 100 sehingga diperoleh frekuensi relatifnya yaitu 10. Begitu juga kelas yang kedua. Frekuensi kelas kedua yaitu 9 dibagi 40 dan dikali 100 sehingga memperoleh 22,5. Begitu juga dengan kelas yang lainnya, sehingga dari tabel data ini dapat diperoleh frekuensi relatifnya pada kelas 1 yaitu 10, kelas 2 22,5, kelas 3 27,5, kelas 4 5, kelas 6 10, kelas 7 17,5, kelas 8 7,5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik histogram pada frekuensi relatif. Di sini sudah ada kolom hasil ujian, kolom frekuensi relatif, dan kolom tepi interval. Untuk mencari tepi interval, yaitu rumusnya tepi bawah sama dengan batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan tepi atas batas atas kelas ditambah 0,5. Rumus mencari tepi interval yaitu tepi interval bawah, rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5 dan tepi interval atas batas atas kelas ditambah 0,5 sehingga diperoleh tepi interval seperti ini. Selanjutnya
Selanjutnya, untuk membuat grafik histogram hanya membutuhkan data dari tepi interval kelas dan frekuensi, sehingga memperoleh grafik seperti ini.